Krisis tahun 2030 di depan mata, menjadikan dunia terasa gelap. Tahun 2030 tinggal beberapa tahun lagi. Sudah siapkah kita untuk menghadapinya? Apa saja hal yang harus kita persiapkan? Apa saja hal yang harus kita jauhi dan kita buang? Serta bagaimana cara menghadapi atau mengatasinya? Di video kali ini, saya akan kupas hal cara menghadapi dan mengatasi krisis tahun 2030 nanti yang tidak lama lagi besar kemungkinan akan terjadi. Sebelum kita kupas cara menghadapi krisis tahun 2030, saya akan kupas dulu tentang krisisnya. Kita bisa bayangkan, andai kata saat ini kita punya uang simpanan dan bertahan hingga di tahun 2030, namun jumlah uang yang kita anggap banyak atau kita anggap cukup pada saat ini, dengan jumlah segitu, tapi di tahun 2030, jumlah uang yang kita simpan selama ini malah justru jauh jatuh nilainya hingga beberapa kali lipat. Contohnya saja, pada tahun 1980-an, semua harga jauh lebih murah dari harga sekarang. Seperti rokok Gudang Garam Internasional isi 12 batang, harganya masih sekitar di bawah Rp5.000. Tapi sekarang di tahun 2025 ini saja, harga rokok Gudang Garam Internasional sudah di atas Rp20.000. Begitu juga barang-barang lain seperti minyak makan, beras, gula, BBM, dan bahan-bahan lainnya. Nilai uang sekarang akan jauh berbeda pada saat krisis nanti. Jika sekarang kita punya uang 18.000 bisa buat beli beras 1 kilo, tapi pada saat krisis nanti uang 18.000 tidak cukup untuk membeli beras 1 kilo. Tahun 2030 bukan tanpa alasan untuk krisisnya. Bukan hanya terjadi di Indonesia atau negara Asia saja, tapi akan terjadi mungkin di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya, yang pertama, faktor iklim dan cuaca yang menyebabkan kemarau dan banjir yang bisa berdampak pada gagal panen bagi petani. Yang kedua, perang tarif atau perang dagang yang menyebabkan harga barang menjadi naik karena pajaknya juga ikut naik pada barang impor utamanya, sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan barang karena harga jauh lebih tinggi dari biasanya. Yang ketiga, perang fisik antar negara. Hal ini menyebabkan terganggunya pertanian, perdagangan, dan sistem keamanan dan ketahanan pangan pada negara yang terjadi perang, bahkan bisa berpengaruh pada negara sekitarnya. Kesemua kejadian tersebut menjadi pemicu atau penyebab keterbatasan dan ketersediaan bahan keperluan. Jika bahan keperluan yang kita hanya pada barang-barang elektronik ataupun barang-barang elektrik, harganya naik sehingga sulit bagi kita untuk membelinya, mungkin kita masih bisa santai. Tapi jika harga yang naik malah barang-barang makanan, sedangkan kita tidak punya uang yang cukup untuk membelinya, karena kita sudah tidak bekerja karena PHK atau karena perusahaannya yang tutup, dan pada saat itu kita tidak punya persiapan untuk menghadapinya, maka tentu menjadi masalah besar bagi kita. Mau pinjam uang kemana kita? Orang-orang sulit untuk meminjamkan, karena hampir semua orang mengalami hal yang sama. Sama-sama kesulitan, sama-sama kepanikan, sama-sama bingung dalam menghadapi kenyataan hidup yang entah kapan akan berakhir. Perusahaan banyak yang gulung tikar, PHK di mana-mana, cari kerjaan susah, petani banyak gagal karena cuaca dan iklim. Krisis pangan makin merajalela.
Perang dan kerusuhan mengancam dunia. Stok pangan pun makin langka. Andai kata sudah berada di posisi seperti ini, maka barulah kita menyadari betapa pentingnya berpikir sebelum menghadapinya. Namun, betapa menyesalnya kita jika tidak mempersiapkannya sebelum hal itu terjadi. Karena kelalaian kita sendiri yang hanyut terbawa arus hawa nafsu, yang ketika kita sedang berada dalam ekonomi normal, pemasukan ada tiap bulan, gaji masih lancar, tapi kita lupa menyisihkan uang untuk hari esok yang bakal gelap. Usia makin tua, tubuh cenderung sakit-sakitan, cari kerjaan makin susah, sedangkan kita masih mengikuti gaya hidup hawa nafsu yang tidak ada habisnya. Makin diikuti, makin terbawa arus. Ibarat minum air laut, makin diminum, makin haus. Ini bukan bertujuan untuk menakut-nakuti ataupun mengajak orang-orang untuk melulu mengejar dunia, tapi cenderung mengajak orang-orang untuk berpikir tentang bagaimana menghadapi hari esok agar tidak timbul penyesalan. Berikut cara-cara mempersiapkan diri untuk menghadapi krisis 2030 yang diklaim bakal terjadi nanti. Yang pertama, biasakan tontonlah konten video yang berisikan tentang cara menghadapi krisis. Yang kedua, tontonlah video yang berisikan tentang bagaimana cara hidup hemat. Yang ketiga, tontonlah video yang berisikan bagaimana cara agar kita tetap bisa menabung walau penghasilan minim. Yang keempat, tontonlah video yang berisikan tentang bagaimana membangun hari esok yang lebih baik. Yang kelima, tontonlah video yang bersifat memberikan motivasi dalam berkarya dan berpikir. Yang keenam, persiapkanlah usaha sendiri yang bisa untuk bekal nanti, yang tidak bergantung pada usaha orang lain, misalnya berkebun, beternak, atau jualan. Siapkanlah modal sejak dini untuk usaha tersebut. Pelajarilah ilmunya atau sambil menjalankan usaha kecil-kecilan sambil belajar sejak dini. Usahakan jangan langsung berambisi besar dengan modal besar dan langsung jumlah besar ketika awal memulainya, karena masih dalam tahap belajar, agar bisa meminimalisasi kerugian jika terjadi kegagalan. Yang kedelapan, mulailah belajar berusaha sendiri, belajar bertukar pikir dengan orang-orang yang sepaham tentang membangun hari esok, mulailah menuntut ilmunya. Dengan begitu, semoga kita semua tidak hanyut terbawa arus gaya hidup dan hawa nafsu, dan semoga kita tidak tertekan dalam krisis nanti. Akhir kata, semoga yang nonton video ini diberi kesehatan, kesejahteraan, dan pikiran sehat ke depan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan lisan ataupun tulisan dalam video ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya dan bye-bye.